نبي الهدى لا تنسني من شفاعتك يا رسول الله، فإني مسيء مذنب ومخلف يا رسول الله. صلاة وتسليم كتحياتك يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. وإني محب للبتول وأمها يا رسول الله. عسى كل صاب في محبتهم سهلا يا رسول الله. صلاة وتسليم كتحياتك يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. فإني مسيء مذنب ومخلف يا رسول الله. وأنت شفيع المذنبين إلى المولى يا رسول الله. صلاة وتسليم كتحياتك يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. وشوقي إلى البيت العتيق وزمزم يا رسول الله. وحجر وركن والمقام مع المعلى يا رسول الله. صلاة
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Baginda Nabi SAW menyampaikan bulan suci Ramadan sebagai Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Musim digemarkan membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Di berbagai tempat dilaksanakan kajian-kajian Al-Quran, tadarusan, dan niat insya Allah untuk mengkhatamkannya. Barangkali bagi kebanyakan di antara kita, saya juga menjadikan bulan suci Ramadan kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika di bulan-bulan yang lain kita abai mengenainya. Tapi sesungguhnya sifat apakah yang Allah Ta'ala sematkan kepada Al-Quran? Allah Ta'ala Maha Suci dengan segala asma mensifatkan begitu banyak hal. Allah Ta'ala sifatkan baginda Nabi SAW sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala sifatkan baginda Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan Al-Quran? Banyak sifat yang dinisbatkan kepada Al-Quran, tetapi ada satu kata yang Allah Ta'ala ulang cukup banyak dalam Al-Quran. Yaitu kata itu adalah mubarakan. Kitab yang diberkati. Kitab yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah. Atau misalnya dalam surat Al-Anbiya, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini zikir peringatan yang penuh berkah yang kami turunkan dia. Dan misalnya di dalam dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Bahkan waktu turunnya Al-Quran juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata mubarak ini, penuh berkah ini, Al-Quran menyebutnya selain kepada Al-Quran itu sendiri, Al-Quran juga menyebut penuh berkah itu kepada malam turunnya Al-Quran. Malam hari itu penuh berkah.
Al-Quran juga menyebut berkah itu kepada Bakkah, bibakkatin mubarakah, pada lembah kota suci Mekkah yang penuh berkah. Al-Quran juga menyebut keberkahan itu kepada air. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Jadi kedudukan keberkahan air, kata mubarakan disebut dalam Al-Quran untuk mensifatkan Al-Quran itu sendiri, dan ini yang paling banyak. Lalu untuk mensifatkan malam turunnya Al-Quran yang penuh hikmah dan berkah. Mensifatkan juga Bakkah al-Mubarakah, lembah kota suci Mekkah yang penuh berkah. Kemudian Al-Quran juga mensifatkan air yang diturunkan Allah Ta'ala itu adalah air yang penuh berkah. Digunakan kata yang sama, mubarakan, penuh berkah. Menariknya, kata mubarakan itu diulang sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Penuh berkah. Nah, bulan suci Ramadan adalah bulan kita memberkati diri kita dengan Al-Quran. Saya ingin membacakan sebuah riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Salman Al-Farisi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Salman, alaika biqiraatil Quran. Wahai Salman, aku wasiatkan padamu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Fa inna qiraatahu kafaratun lidzunub, karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah kifarat dari dosa-dosa kita. Wasitrun finnar, menjadi perlindungan dari api neraka. Wa amanun minal azab, perlindungan dari siksa dan azab. Wa yuktab lima yaqra'ahu bikulli ayatin thawabu mi'ati syahidin, dan dituliskan bagi yang membacanya dalam setiap ayatnya pahala 100 orang yang syahid. Tentu hadis-hadis fadilah kita maknai dengan tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Yang memuliakan Al-Quran, yang mengetahui hak dan kedudukan Al-Quran, ada syarat-syaratnya. Begitu banyak, sebetulnya cukup panjang pesan baginda Nabi SAW kepada sahabat Salman Al-Farisi tentang kemuliaan Al-Quran. Baginda Nabi mengkhususkan begitu panjang hadis tentang kemuliaan Al-Quran. InsyaAllah kita juga akan sampaikan di kesempatan dan waktu yang akan datang. Sebagai tambahan pada kajian kita sekarang ini, wa innal mu'mina idza qara'al Qur'ana nadharallahu ilaihi birrahmah. Dan kalau seorang yang beriman itu membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Wa ka'annama qara'a kulla kitabin anzalallahu ala anbiya'i wa harramallahu jasadahu ala nar. Sekali lagi panjang sekali ini hadis tentang kemuliaan membaca Al-Quran ini. Wahai Salman, kalau seorang mukmin membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan bukakan baginya pintu-pintu rahmah. Dan Allah Ta'ala jadikan dari setiap huruf yang keluar dari lisannya, min fammihi, saya lagi membaca, kita bisa dalam hati, membaca itu penuh keberkahan, memandang Al-Quran dari mushaf, mendatangkan ampunan bagi kedua orang tua, dan ketika kita menjaharkannya, yakhruju min fammihi malakan yusabbihu lahu ila yaumil qiyamah. Untuk setiap huruf itu Allah telah jadikan malaikat yang akan mendoakannya hingga hari kiamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Dalam salah satu hadis disebutkan juga bahwa diam itu menajamkan pikiran. Pikiran kita menjadi lebih cerdas kalau kita banyak diam. Karena orang tidak bisa berpikir sambil berbicara terus-menerus. Untuk bisa berpikir yang jernih, kita harus diam. Itu sebabnya kalau ada suami istri bertengkar,
untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang mereka hadapi, itu tidak pernah bisa selesai. Karena sebetulnya mereka sudah tidak berpikir lagi. Mereka tidak memikirkan masalah. Mereka sedang memikirkan kalimat mana yang paling bisa mengalahkan orang lain itu. Jadi bukan lagi memecahkan masalah, tapi sudah sibuk dengan masalah linguistik. Pemilihan kata-kata untuk menghancurkan lawan bicaranya. Karena itu kalau nanti kita bertengkar lagi, kita sepakat, kita bagaimana kalau kita diam dulu kira-kira 2 jam. Diam dulu dan kita pikirkan masalahnya. Baru kemudian kita berbicara. Di dalam rapat juga itu kalau kita mentok misalnya, tidak bisa menyelesaikan persoalan, ada baiknya break. Masing-masing duduk saja dulu, diam. Ada kawan saya di sini, ini seorang eksekutif di Jakarta, yang sering menemukan ilhamnya itu ketika dia rapat, kemudian dia berusaha memisahkan diri, lalu masuk ke toilet. Di toilet itu diam aja. Itu katanya inspirasi banyak berdatangan. Jadi banyak dia memang menajamkan pikiran. Ada seorang psikolog namanya Wellwood. Dia dianggap juga bikin revolusi dalam psikologi karena dia menggabungkan ajaran-ajaran tasawuf dari timur dengan psikologi barat. Dia pernah belajar agama Buddha juga, dan dia masukkan pandangan-pandangan agama Buddha dalam psikologi barat. Ketika dia pertama kali belajar meditasi gitu, hati dia menolak ketika dia mengatakan saya punya persoalan begini. Lalu kata gurunya yang Buddha menyuruh dia duduk di atas bantal dan jangan ngomong apa-apa, diam aja di hadapan gurunya. Padahal dia datang ke situ untuk bertanya dan ingin memperoleh penjelasan. Bertanya pun tidak boleh. Jadi disuruh duduk saja di bantalan selama beberapa jam. Dan kata dia dibawa kepada kesadaran baru hanya karena diam aja. Yang kita sebut meditasi itu sebetulnya latihan diam gitu. Diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak bicara, mata pun dipejamkan. Nanti biasanya kalau kita pejamkan, lalu pikiran kita jadi terus bicara banyak. Itu pun nanti pada tahap berikutnya pikiran itu yang harus dikendalikan. Oke, jadi yang pertama itu menajamkan pikiran. Yang kedua itu menambah kepekaan basirah. Seperti sering saya katakan di sini, kita itu punya 2 fakultas, 2 kemampuan. Kemampuan untuk mengidrak, kemampuan untuk mempersepsi hal-hal yang lahiriah. Itu kita sebut basar. Misalnya mata untuk melihat hal yang lahiriah, telinga untuk mendengar hal yang lahiriah, kulit mungkin untuk merasakan hal-hal yang lahiriah, lidah untuk mengecap hal-hal yang lahiriah. Tapi kita juga punya indera batiniah kita, yang disebut di dalam istilah Islam basirah. Sebetulnya dalam ucapan kita sehari-hari juga tampak bahwa kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk indera lahiriah, tapi itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak tertangkap oleh indera lahiriah kita. Misalnya kita mengatakan, aku melihat kebenaran pada pendapatnya itu. Itu yang melihat kebenaran pada pendapatnya itu bukan indera lahiriah, itu indera batiniah yang kita sebut basirah. Aku merasakan manisnya kecintaan dia kepadaku. Gitu. Itu manisnya kecintaan, itu tidak dirasakan dengan lidah. Itu kecintaan dalam definisi yang sensual yang dirasakan dengan lidah. Tapi kecintaan yang sifatnya batiniah itu hanya bisa diindra secara batiniah. Perkataannya sangat pahit bagiku. Walaupun tidak kita kecap dengan lidah, kepahitan itu kita rasakan dengan indra batiniah kita, itu yang kita sebut basirah. Kecintaan, kasih sayang, itu tidak bisa ditangkap dengan alat indra lahiriah kita. Dia ditangkap oleh indra batiniah kita. Kalau orang membiasakan banyak diam, dia akan menambah kepekaan indra batiniahnya. Seperti tadi disebutkan, banyak diam juga memelihara dan menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita. Salah satu di antara yang kita selamatkan adalah berbagai dosa yang timbul karena ulah lidah itu.